Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID, saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Lianti dan juga Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Seperti biasa nih Ustadz, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Setelah itu kita juga akan tanya jawab mengenai topik hari ini dengan Ustadz Kafi ya tentunya. Baik Ustadz, kalau gitu langsung aja tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga di hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan membahas tema tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam Islam. Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, itu juga identik dengan ibadah yang bernama nikah. Karena perintah nikah ini sudah ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah firmankan di surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah di antara kalian para jombloan dan jomblowati. Kalau misalkan dia fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya, memberikannya kekayaan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi masing-masing pribadi, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, hendaknya ia harus lebih tahu dulu tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan juga istri. Karena Islam telah mengatur banyak hal tentang bagaimana kita berkehidupan berumah tangga. Yang jadi problematika banyak sekarang orang yang ingin menikah cepat, akan tetapi ternyata dia belum mampu dan belum tahu hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Karena memang di dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing kepala, masing-masing rumah tangga, masing-masing ujiannya. Ada dia yang menikah, laki-lakinya lebih tua, perempuannya lebih muda. Ujiannya berbeda. Betul. Ada dia yang menikah, umurnya sama, laki-laki dan perempuan, ujiannya beda lagi. Ada juga yang dia laki-lakinya lebih muda daripada perempuannya, artinya ujiannya juga berbeda. Nah, hal inilah yang harus sebenarnya kita pahami secara bijak, sehingga ketika terjadinya problematika di dalam rumah tangga, yang ada adalah kebijaksanaan, memutuskan keputusan secara bijak, tidak dengan hal-hal ego, apalagi membanding-bandingkan dengan yang lain. Karena konsep berumah tangga dan menikah itu adalah azwaja, berpasang-pasangan. Al-Quran mengatakan berpasang-pasangan artinya adalah serasi. Ulama mengibaratkan seperti rel kereta. Rel kereta itu harus sama. Kalau ada yang berbeda, miring sebelah misalkan, dia tidak akan bisa berjalan. Nah, seperti itulah konsep dalam berumah tangga, karena rumah tangga itu konsepnya bukan siapa yang paling powerful, siapa yang paling menguasai, tapi konsepnya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Artinya sama-sama saling menutupi kekurangan, sehingga dari kekurangan itu ditutupi sehingga menjadi kesempurnaan di dalam rumah tangga. Maka ada beberapa hak dan kewajiban, salah satunya bagi suami harus memberikan mahar kepada istri. Yang kedua, harus memberikan nafkah kepada istri. Kemudian juga harus mengurus rumah tangga secara bersama-sama. Jadi bukan hanya istri saja, tapi juga suami juga ikut andil dalam mengurus rumah tangga. Kemudian lagi menghindari konflik yang bisa terjadi di antara rumah tangga. Nah, itu dia salah satu hak dan kewajibannya. Tapi lagi-lagi setiap keluarga itu memiliki problematika yang berbeda-beda, sehingga kita harus tahu dan paham bagaimana cara yang bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaannya, tapi setelah yang satu ini.
kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita akan tanya jawab nih mengenai topik hari ini. Pertanyaan yang nomor pertama, sebenarnya apa aja hak dan kewajiban suami dan istri menurut ajaran Islam? Karena mengingat sekarang Gen Z tuh banyak banget nih Ustadz yang mau nikah muda karena lihat tren TikTok yang happy-happy aja, tapi tanpa belajar ilmu fikih sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya menikah tanpa ilmu itu bencana. Okay. Karena memang tak kala kita mengarungi kehidupan berumah tangga, wabil khusus itu adalah nikah, adalah ibadah yang salah satunya yang paling lama, itu butuh ilmu, butuh pengalaman, dan butuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Orang yang dia minim ilmu akan keluarga, artinya akan ilmu fikih dalam berumah tangga, dia akan cenderung labil. Apalagi dia emosinya masih muda. Dia akan cenderung lebih mengedepankan egonya. Apa yang ia inginkan harus dapat. Kalau enggak, ya dia ngambek gitu. Atau terjadi konflik ya dalam rumah tangga. Nah inilah yang kadang-kadang dan sering terjadi ya di dalam rumah tangga, artinya berbeda pendapat karena masing-masing ego memiliki keinginannya masing-masing. Nah oleh karena itu, marilah kita untuk terus menambah wawasan kita untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai suami dan juga istri. Karena di Indonesia sekalipun juga sudah ada bimbingan dari KUA penyuluhan mengenai hak dan kewajibannya. Agar apa? Agar kita minimal tahu mana batasan, larangan, dan yang dibolehkan. Mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Sehingga dalam kehidupan kita bisa memilah dan memilih mana yang terbaik dan bermusyawarah untuk keputusan kita dalam satu problem dan permasalahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita sehingga teman-teman Gen Z dan yang lainnya terus bisa membina rumah tangga sesuai dengan Al-Quran, mendapatkan samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Lalu kalau hak dan kewajiban sebagai istri itu apa Ustadz? Baik, hak kewajiban sebagai istri ini yang pertama adalah melayani suami. Itu sudah mutlak. Artinya istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Tapi istri wajib melayani suami. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah memang tugas seorang suami itu ya nyuci, gitu, masak dan lain sebagainya. Tapi salah satu syarat ya istri adalah kewajibannya melayani suami. Ya, jadilah saling melengkapi sebenarnya. Artinya ada rumah tangga, dia istrinya nggak bisa masak, justru suaminya yang bisa masak. Akhirnya suaminya yang masak. Tapi ada juga sebaliknya, istrinya jago masak, suaminya nggak jago masak. Atau mengurus anak begitu, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Intinya seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa masing-masing harus tahu kewajibannya. Istri harus siap melayani, jangan sampai enggan, ya karena pada hakikatnya surga istri itu ada di suami. Wallahu a'lam. Lalu Ustadz, apakah istri berhak mendapatkan pendidikan dan karir di luar rumah menurut Islam? Baik, istri wajib berpendidikan. Dan harus. Karena istri itu adalah madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama seorang anak dan juga keluarga. Maka kalau ibunya cerdas, ibunya pintar, ibunya berpendidikan, memiliki wawasan yang luas, memiliki akhlak yang bagus, pun buah tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya. Insya Allah keturunannya dan anaknya juga akan mengikuti jejak daripada ayah dan ibunya. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalkan sang ibu memiliki wawasan yang terbatas, kemudian juga enggan untuk belajar, kemudian dia memiliki kesabaran yang kurang ya. Artinya ketika anak ada masalah dia langsung memberikan solusi cepat, marah gitu ya. Atau yang sekarang lagi tren itu anak biar cepat berhenti nangis, kasih HP. Atau seperti itu, tidak ada solusi lain. Nah, itu akan cenderung memberikan dampak negatif terhadap anak. Nah, oleh karena itu seorang wanita wajib berpendidikan, seorang wanita wajib cerdas dan wajib pintar, memiliki wawasan yang luas. Akan tetapi wanita tidak wajib berkarir. Dalam artian dia tidak wajib untuk mencari nafkah, karena nafkah itu yang wajib ya itu adalah seorang suami. Maka tak kala
ekonominya dari suami mencukupi, ya cukuplah wanita itu hanya bobok cantik dan manis di rumah. Biarkanlah para lelaki yang mencari nafkah. Akan tetapi jikalau memang mendapatkan izin, artinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang kurang, itu boleh silahkan berkarir. Asalkan satu, dapat mendapatkan izin dari suami. Yang kedua, rumah tangga dalam mendidik anak itu tidak terabaikan. Itu dia dua syarat agar boleh wanita itu untuk berkarir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lalu apakah pekerjaan rumah dan tanggung jawab anak adalah hanya tugas seorang istri? Sebenarnya bagaimana sih Ustadz cara suami dan istri berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga? Baik, kewajiban seorang suami pun sebenarnya itu adalah mengurus rumah tangga. Karena ada dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika di rumah? Gitu. Lalu Bunda Aisyah menjawab, ya Nabi Muhammad SAW itu melakukan pekerjaan seperti yang kalian lakukan. Seperti membantu menyuci piring, membantu menjahit, dan lain sebagainya. Artinya, seorang Nabi Muhammad SAW itu care, peduli dengan pekerjaan wanita. Jangan sampai ya ini kita seorang yang biasa-biasa saja itu enggan, bahkan menyentuh saja nggak pernah gitu. Artinya ya udah itu mah nyapu ngepel itu tugas istri gitu. Ya kita mah nggak usah nyari duit aja cukup gitu. Sebenarnya enggak. Ya misalkan seorang istri punya anak 3, semuanya masih kecil-kecil, pasti kan capek ngurusnya. Ya, tidak ada yang membantu gitu. Betul. Misalkan. Maka disitulah peran suami, ya menyapu, mengepel, artinya saling melengkapi, membantu. Seorang nabi saja mau melakukan hal itu, harusnya kita juga lebih semangat untuk membangun rumah tangga, membantu istri kita dalam mengurus rumah tangga. Baik. Masya Allah. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya makin menarik nih Ustadz, tapi kita jeda dulu setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya apa aja sih Ustadz adab yang harus dijaga oleh suami dan istri dalam berkomunikasi satu sama lain? Wah baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam psikologi keluarga ya, sebenarnya salah satu faktor yang sering terjadi yang menyebabkan rumah tangga itu retak, yaitu salah satunya adalah selain faktor ekonomi, yaitu komunikasi yang kurang baik. Betul. Itu yang paling sering ya. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kita untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya, artinya baik terhadap orang tua, wa qulu qaulan karima. Haruslah kita berkata yang mulia. Yang mulia-mulia, yang bagus-bagus, yang baik-baik kepada orang tua. Termasuk pun kepada istri. Kata Al-Quran, wa qulu qaulan ma'rufa. Hendaklah berkata yang baik-baik kepada seorang istri ataupun suami. Artinya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, Nabi memiliki panggilan khusus kepada Bunda Aisyah, pun Bunda Aisyah memiliki panggilan khusus kepada Nabi. Nah, ini yang jarang terjadi biasanya di rumah tangga. Artinya, ketika awal-awal dia mungkin manggilnya ada panggilan kesayangan tuh, ayang, beb, ya, sweetie, baby, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi setelah memiliki anak sudah pada besar gitu, ya manggilnya seenaknya gitu. Sono sama papa kamu gitu kan, sono sama dan lain sebagainya. Artinya berkurang panggilan itu, komunikasi itu makin lama makin berkurang. Nah, harusnya ini yang kita jaga. Artinya ketika istri salah, wa qulu qaulan layyina, harusnya kita menasihati dengan lembut, ya. Artinya ada lagi ya komunikasi yang di dalam Al-Quran yang harus kita terapkan. Ya, artinya wa qulu qaulan baligha, yang membekas di hati, wa qulu qaulan dan seterusnya. Inilah yang diajarkan dalam Al-Quran. Komunikasi itu nomor satu. Maka salah satu konsep agar rumah tangga itu awet adalah lakukan komunikasi yang baik, dan itu saya terapkan. Saya azam niat sama Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan pernah berkata tinggi dengan istri saya. Baik. Jadi tetap aja sampai saya tua, kakek nenek, saya akan panggil dia ya sayang gitu ya. Itu dalam rangka terus mengemas gitu ya. Mengemas membangun pondasi agar rumah tangga makin kuat.
gitu. Jadi komunikasi itu penting. Betul, nggak kalau misalkan istri atau suami lagi marah, nggak malah ikutan marah gitu ya Ustadz ya? Betul, sama-sama ya tahu mana yang harus mengalah, mana yang harus Betul. Dilakukan. Intinya pintar-pintar bijak lah dalam menentukan segala sesuatu. Baik, apakah suami berhak untuk melarang istri bekerja atau melakukan aktivitas tertentu? Ya, suami berhak melarang istri. Karena tak kala larangan itu apalagi berkaitan tentang maksiat kepada Allah itu wajib dipatuhi. Tapi kalau misalkan larangan itu bertentangan dengan syariat, maka kita jangan ikuti. Karena la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami ya misalkan melarang kita untuk sering pulang malam gitu ya, atau berfoya-foya dan lain sebagainya, ya itu kita turuti, ya nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika suami melarang kita untuk misalkan seorang istri duduk di majelis taklim, ya gitu, kamu jangan ke majelis taklim gitu, ya kan? Ya bagaimana lagi kan? Ya sebenarnya ya nggak usah, kita tetap aja kita belajar. Misalkan dilarang nih seorang istri untuk mengaji gitu, itu jangan diikuti. Tetap kita mengaji. Kayak misalkan tadi ke majelis taklim gitu. Tapi ternyata suami itu punya alasan, Mbak. Mengapa ternyata dia melarang istrinya duduk di majelis taklim? Ya, dia bilang kenapa kok nggak boleh gitu. Dia bilang apa kata suaminya? Dari 5 majelis taklim, ibu 5-5-nya nyicil baju katanya gitu. Jadi 5-5-nya dia nyicil baju gitu. Ya kan? Walhasil cicilannya banyak, utangnya juga banyak. Jadi suami yang pusing gitu kan. Betul. Iya, kecuali kalau ke majelis taklim niatnya thalabil ilmi gitu kan, mencari ilmu. Nah, ini ngutang ya gitu. Makanya pantas aja kalau suaminya ngelarang. Nah, jadi lagi-lagi tadi tidak ada ketaatan kalau misalkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik ikuti suami. Kalau tidak baik jangan diikuti. Berarti sebagai istri juga berhak untuk menolak gitu ya Ustadz. Kalau misalkan ajaran dari suami itu adalah bermaksiat kepada Allah. Iya, gitu. baik. Betul. Berarti istri nggak dapat dosa kalau kayak gitu? Enggak. Iya, kan banyak contoh-contohnya ya. Ada yang seorang ayah justru yang dia zalim. Contoh misalkan ayahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ada juga istri yang tidak taat kepada seorang nabi, contoh istrinya Nabi Lut, yang Nabi bilang jangan menoleh, justru dia menoleh, jangan dikabarkan, justru dia kabarkan, artinya banyak sebenarnya. Tapi contoh yang paling baik adalah keluarga baginda Rasulullah SAW. Kita contoh Nabi, bagaimana perangainya seorang istrinya, ketaatannya, Bunda Khadijah, sampai merelakan segala sesuatunya untuk dakwah Islam. Masya Allah. Baik Ustadz, saat ini kita berada di penghujung acara. Kita sudah mendekati waktu berbuka puasa. Dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Dan semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.